فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ثم أما بعد. معاشر الإخوة الأحبة rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita mengkaji kajian kita pada pertemuan malam kelima dari kitab Al-Jami' Sahih fi Tauhid Rabbil Alamin, kumpulan yang sahih dalam mentauhidkan Rabb semesta alam. Yang merupakan tulisan dari Fadilatul Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah taala. Dan kita berada pada 6 muqaddimah, masih pada pembahasan muqaddimah yang beliau bawakan dalam beberapa halaman. Pada pertemuan sebelumnya beliau sebutkan kepada kita tentang tujuan dari penulisan buku ini, bahwa beliau sang penulis ingin ikut berpartisipasi dengan para pendahulu beliau dari kalangan salaf, ulama, para penulis dalam menulis dengan materi tauhid. Hanya saja beliau memiliki metode tersendiri, cara tersendiri, yaitu seluruh dalil yang berkaitan dengan tauhid beliau mempersyaratkan hendaknya yang sahih, yakni hadis-hadis yang sahih. Yang beliau terangkan kepada kita bahwasanya tauhid Rabbil Alamin yang sahih adalah tauhid yang diambil dari tauhidnya para nabi, tauhidnya para sahabat, tauhidnya para wali, dan tauhidnya orang-orang soleh. Bukan seperti tauhid ahlul batil, yang mana tauhid ahlul batil seperti Mu'tazilah, Al-Jahmiyah. Pada hakikatnya tauhid mereka adalah tauhid sama dengan pelaku kesyirikan. Tauhid Rafidhah, tauhidnya Sufiyah. Kita akan lanjutkan yang masih tersisa dari muqaddimah, bagian terakhir dari muqaddimah. Kalau selesai dari pembahasan muqaddimah ini kemudian masih tersisa waktu, kita akan lanjutkan dengan judul bab yang pertama. Berkata sang penulis Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah taala, "Wa qad dzakartu baban fi tauhidil asma' wa akhar fi tauhidis sifat. ولم يمنعني من استيعاب توحيد الأسماء والصفات إلا أني رأيت أن الكتاب قد طال فلما زاد على 500 صفحة أجمحت عن استيعاب هذا الفصل على أني قد كتبت فيه كتبا لكن لم أرى من استوعب هذا البحث." Kata beliau pada alinea ini, aku menyebutkan juga satu bab tentang tauhid al-asma, yang lain juga dalam bab tauhid as-sifat. Jadi buku ini beliau ingin merangkum seluruh jenis tauhid sekaligus. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Beliau sebutkan tadi bahwasanya ada satu bab di bagian akhir beliau menyebutkan tentang tauhid asma. Ada juga tauhid sifat. Dan tidak ada yang menghalangi aku untuk menyelesaikan, melengkapkan, menyempurnakan tentang tauhid asma wa sifat. Hanya saja aku melihat tulisan ini sudah terlampau panjang. Beliau katakan, ketika aku melihat bahwasanya halamannya sudah sampai 500 halaman. Akhirnya aku hentikan untuk menyempurnakan bab ini, khususnya bab asma wa sifat. Bersamaan dengan itu, aku pun memiliki buku-buku yang lain, tulisan-tulisan yang lain yang sudah aku tulis dalam bab asma wa sifat. Pada satu tadaki beliau katakan di sini, "Waqad jamattu azimmat dzalika fi risalah al-aqidah al-islamiyyah as-sahihah al-mabniyah 'ala al-adillah as-sahihah." Beliau memiliki judul buku yang lainnya yang beliau menarik napas panjang di dalam buku tersebut dengan judul al-aqidah al-islamiyyah, ideologi Islam yang tepat, yang dibangun di atas dalil-dalil yang jelas.
Beliau menerangkan di dalamnya tentang tauhid asma wa sifat dan beliau mencukupkan apa yang telah ditulis di buku tersebut. Sekilas sampai pada mukaddimah ini beliau terangkan kepada kita yang kita petik adalah beliau memperbanyak untuk menyinggung tentang tauhid rububiyah di bagian awal-awalnya, masuk ke tauhid uluhiyah tentang ibadah. Beliau pun mengatakan tidak keluar dari apa yang beliau sebutkan atau yang telah mendahului beliau seperti kitab At-Tauhid milik Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Kemudian di bagian akhir ada tauhid asma dan juga tauhid as-sifat. Wa ana azimun ala ikhtisari hadzal kitab fil qaribil ajil bi taufiqillah. Dan aku bertekad untuk meringkas buku ini dalam waktu yang singkat dan segera dengan taufik dari Allah. Jadi beliau mempersyaratkan dalam buku ini ringkas. Meskipun dengan halaman yang luar biasa menurut kita ada 500-an halaman, tapi menurut beliau ini ringkas, lebih ringkas daripada yang lainnya. Buku-buku yang lainnya terkadang dicetak dalam 2 jilid, 3 jilid. Wal kitabatu wad da'watu wal ilmu wat ta'limu fi bab at-tauhid wal aqidati wallah agla ma ajiduhu wa artahu bihi. Menulis, berdakwah, belajar, mengajar khususnya dalam bab tentang tauhid dan akidah demi Allah. Sesuatu yang sangat berharga yang aku dapati dan menenangkan hati dengannya. Ini ucapan para ulama salafan wa khalafan. Ucapan para ulama dahulu dan yang terakhir. Bahwasanya mengkaji ilmu agama mendatangkan ketenangan serta perkara yang paling berharga yang didapati, lebih berharga daripada perkara dunia yang lainnya. Dan para pecinta ilmu, khususnya ilmu sunnah juga hendaknya meyakini ini bahwasanya jangan sampai ada yang menghalangi kita dari perkara duniawi untuk tetap hadir menuntut ilmu. Kita berusaha dengan sekuat tenaga, semampu kita dengan apa yang Allah berikan, kesempatan, waktu luang, kesehatan, kekuatan, agar supaya kita tetap bisa menjaga dan memelihara nikmat yang satu ini. Nah, nikmat menuntut ilmu. Walhamdulillah. Allah telah berikan kita kesempatan tersebut. Tinggal kita untuk bisa tetap menjaganya dan memeliharanya. Apalagi pembahasan akidah. Beliau sedikit memotivasi kita. Beliau sedikit menyinggung di mukaddimah beliau ini bahwasanya mengkaji, mulai dari menulis, berdakwah, belajar, mengajar khususnya dalam tauhid dan akidah, perkara yang paling berharga. Agak mahal untuk didapati. Wa artahu bihi, kata beliau, serta aku pun merasa tenang, nyaman dengan hal-hal yang berkaitan dengan tauhid dan akidah, dari menulis, berdakwah, belajar dan juga mengajar. Hendaknya kita juga demikian. Jadikan kajian-kajian tauhid, kajian-kajian yang tidak membosankan, kajian yang tidak memberatkan. Bahkan sesibuk apapun kita, luangkan waktu kita untuk barakallahu fikum jami'an menghadiri kajian-kajian tauhid, menghadiri kajian-kajian akidah. Wa nahnu walillahil hamd ala khairin fil ilmi wat ta'lim. Wallahu ya'lam ma ajri rahatan misla buhuthil aqidati wa durusiha. Hada wal ya'lam katsirun mimman jahila aw tajahala juhuda hadhihi darul hadits. Bidamaj khususan wa juhuda ahli al-yaman umuman min ad-da'wati as-sahihah wal 'ilm as-sahih al-mabni 'ala at-tauhid as-sahih dirasatan wa ta'liman wa ta'lifan mimma lam yaqumu hum bimithlihi. Walaysat hadhihi walidatul yawm bal hiya min qabl. Wallahi laqad sadaqa al-Imam Asy-Syaukani idh yaqulu fi Al-Badr at-Talib. Baca nantinya, kita harus terjemahkan dulu. Kami, segala puji bagi Allah, beliau bukan tentang sedikit tentang pengalaman pribadi, berada di atas kebaikan seperti belajar dan mengajar. Proses belajar mengajar ada, dan beliau katakan itu bagian daripada kebaikan. Nah, bahkan sebaik-baik kebaikan, begitu banyak kebaikan yang Allah limpahkan kepada hamba-hambanya. Namun di antara perkara yang paling baik adalah memahami agama Allah.
Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki bagi dia kebaikan, Allah akan pahamkan dia di dalam agama. Dan cara memahami agama adalah dengan belajar mengajar. Demi Allah, atau Allah mengetahui apa yang aku dapati berupa ketenangan semisal membahas tentang akidah dan juga mempelajarinya. Mempelajari akidah, menambah keimanan, menambah ketakwaan, menguatkan kekokohan agama. Ini hendaknya mengetahui dari orang-orang yang mengingkari atau tidak mengetahui atau pura-pura mengingkari. Pura-pura bodoh, acuh tak acuh, kejahalan. Kerja keras dari markis ini, jadi markis Darul Hadis tidak maju. Terlebih lagi khususnya. Jadi beliau mengatakan bahwasanya ketika buku ini ditulis akan datang nanti di catatan akhir dari Muqaddimah, mengatakan bahwasanya ini ditulis pada tahun 1427. Hampir 20 tahun yang lalu. Hendaknya orang-orang yang tidak tahu atau pura-pura tidak tahu tentang perjuangan dari Darul Hadis Damaj serta perjuangan dari Ahlul Yaman secara umum berupa dakwah yang sahih dan juga ilmu yang sahih yang dibangun di atas tauhid yang sahih, mempelajarinya, mengajarkannya, menulisnya. Bahkan yang tidak mampu untuk menegakkannya semisal mereka. Artinya dakwah laha rijal. Dakwah itu memiliki pemikul, pelaku yang belum tentu selain daripada pelaku dakwah bisa mengemban beban tersebut. Darul Hadis Damaj ada pelaku dakwah di dalamnya. Dakwah kepada tauhid yang sahih. Dan ini bukanlah perkara baru pada hari ini, bahkan sudah ada semenjak dahulu. Semenjak dahulu bahwasanya yang mengingkari tauhid, yang mengingkari dakwah adalah perkara yang bukan baru hari ini saja ada, sudah ada setiap zaman, setiap tempat ada yang namanya pengingkar dari dakwah. Dan demi Allah telah jujur Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitab beliau Ad-Badrul Thalib mengatakan wala raiba anna ulama at-tawaif la yaksuruna min al-inayati bi ahli hadhihi ad-diyar ya'ni al-Yaman li'tiqadihim fi az-zaidiyyati ma la muqtada lahu illa mujarrad at-taqlid liman lam yattali' 'ala al-ahwal fa inna fi diyar az-zaidiyyah min a'immatil kitab wa sunnati 'adadan yujawizu al-wasf wa yataqayyaduna bil 'amal bi nusus al-adillati wa yatabiruna 'ala ma sahha fil ummahat al-hadithiyah wa ma yaltahiqu biha min dawawin al-islam ala namti as-salaf as-salih ila akhirih. Beliau katakan yakni Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitab beliau Badrul Thalib. Beliau juga termasuk ulama Yaman. Jadi beliau mengomentari tentang keadaan di negeri Yaman dari sisi kajian ilmu akidah. Tidak diragukan lagi bahwasanya para ulama dari macam ragam kelompok, tidak banyak dari kalangan mereka yang memberikan perhatian khusus. Terlebih lagi di negeri Yaman ini. Dikarenakan kenapa? Keyakinan mereka dengan pemahaman Zaidiyah. Zaidiyah satu mazhab yang barakallahu fikum jami'an bagian daripada mazhab fiqhiyah. Banyak ulama mereka khususnya di negeri Yaman yang ulama mengistilahkan bahwa mereka adalah Syiah yang berkecimpung dalam dunia fikih. Zaidiyah namanya. Lebih condong ke permasalahan fiqhiyah untuk satu kelompok ini dan merupakan anak cabang daripada Syiah. Dan ketika Syiah banyak masuk ke negeri Yaman semenjak masuknya Al-Imam Abdul Razak As-San'ani tahun 150-an Hijriyah. Semenjak saat itu madhab Syiah memenuhi seantero Yaman dan terus berkembang.
dan mereka hampir menguasai seluruh daratan Yaman. Makanya beliau katakan di sini, di negeri Yaman khususnya karena merajalela dengan pemahaman Zaidiyah, ma'ala muqtadalahu illa mujarrad at-taqlid, dan tidak ada alasan yang paling tepat kecuali itu hanyalah sekedar fanatisme buta. Nah, jadi masyarakat Yaman seluruhnya menganut pemahaman Zaidiyah hanya karena fanatisme buta. Karena kebanyakan orang, karena mayoritas, liman lam yattali 'ala al-ahwal, bagi orang yang tidak mau menengok kepada keadaan, situasi, kondisi. Fa inna fi diyari Zaidiyah min a'immatil kitab wa sunnati adadan yujawizul wasf. Karena sesungguhnya ulama-ulama Zaidiyah, ya mereka juga kembali kepada kitab dan sunnah. Ini Az-Zaidiyah. Nah, mungkin jarang kita dengar karena di sana ada mazhab yang namanya Syafi'iyah atau Hambaliyah atau Malikiyah atau Al-Hanafiyah. Nah, di sana juga ada mazhab namanya Zaidiyah. Namun tidak terlampau tenar sebagaimana dengan apa yang kita sebutkan tadi dari 4 mazhab yang sebelumnya. Namun ada. Ya, ulama Zaidiyah juga tersebar di negeri-negeri. Dari ulama yang juga kembali kepada kitab dan as-sunnah. Dari sisi Zaidiyah yang berkecimpung dalam 6 ranah fikhiyah, mereka tidak tercela. Namun di negeri Yaman sendiri Zaidiyah ini banyaknya 6 yang menganutnya adalah, artinya mereka juga bagian daripada anak cabang Syiah. Jumlah mereka juga banyak. Bahkan dipuji oleh Al-Imam Asy-Syaukani, yataqayyaduna bil amal bi nususil adillah. Mereka juga mengikat diri untuk beramal dengan nas dari dalil. Artinya beliau insaf mengatakan bahwasanya ulama Zaidiyah juga menyandarkan kepada kitab dan as-sunnah versi mereka. Sebagaimana mazhab-mazhab yang lainnya juga, Syafi'iyah, Malikiyah, Al-Hanabilah dan seterusnya. Wa yatamiduna ala ma sahha fil ummahatil haditsiyah. Mereka juga menyandarkan diri dari apa yang sahih dari induk-induk buku hadis. Mereka juga mengambil dari hadis-hadis yang sahih. Wa ma yaltahiqu biha min dawawinil Islam. Mereka juga apa yang memiliki keterkaitan dengan sumber-sumber rujukan agama Islam. Buku-buku Islam. Artinya ulama Zaidiyah juga iya demikian, sama. Ala nafsi salafus salih, sesuai dengan metode para salafus salih sampai akhir. Beliau menyinggung kepada kita di sini, barakallahu fikum jami'an. Nah, bahwasanya kenapa di negeri Yaman tidak dijumpai misalnya buku-buku tauhid atau kajian-kajian tauhid? Karena kebanyakannya yang menguasai negeri Yaman adalah ini dia Zaidiyah, khususnya berkecimpung dalam dunia fikih. Yang mana Zaidiyah sendiri adalah anak cabang dari Syiah. Oleh karena itu yang lebih merajalela di negeri Yaman khususnya adalah pemahaman Syiah. Sedangkan akidah yang sahih tidak seperti yang dibayangkan. Khususnya di zaman tersebut. Makanya sayang sedikit dijumpai. Ini maksud beliau. Nah, maksud beliau demikian. Beliau menyinggung lagi sebelumnya bahwasanya sedangkan kita sekarang ini kita punya kegiatan mendakwakan akidah yang sahih di Darul Hadis dan Majid. Makanya sebagian ulama Saudi ya di Mamlakah kerajaan Saudi ya, memuji Markis Damaj yang diasuh oleh Syekh Mukbil, mengatakan bahwasanya yang diketahui dari zaman dahulu sampai bahkan zaman tersebut, bahwasanya negeri Yaman adalah negeri yang dikuasai oleh Syiah, mulai dari pemerintahannya sampai rakyatnya. Mulai dari zaman semenjak masuknya Al-Imam Abdul Razak As-San'ani, karena beliau dalam biografi disebutkan beliau sedikit memiliki kecondongan kepada Sulaiman Abu Ja'far Ad-Dubai yang berpemahaman Syiah. Artinya semenjak saat itu Syiah masuk ke negeri Yaman dan subur berkembang sampai ke seluruh daratan Yaman. Ulama sunnah dijumpai sangat sedikit, bisa dihitung jari. Makanya ketika Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala membangun markis ahli sunnah wal jamaah yang pengaruhnya sampai ke seluruh alam semesta, kita tidak pungkir akan hal tersebut, dan ini adalah hak.
ke seluruh alam semesta. Terbukti bahwasanya 5 benua besar di bumi. Nah, murid-murid dari 5 benua besar tersebut ada di Damaj, mulai dari Eropa, Afrika, Asia, Australia, bahkan ada. Nah, Amerika pernah sampai ke Damaj, markir Damaj. Dan ulama sudah mengatakan bahwasanya subhanallah, yang kita kenal adalah Yaman, negeri Syiah. Subhanallah, dengan kekuatan dari Allah, dengan bantuan dari tangan Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala bisa merubah keadaan menjadi markis terbesar di alam semesta Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi beliau sedikit menyinggung tentang nikmat, bahwasanya kami berada di dalam belajar, mengajar, berdakwah, menulis dan seterusnya tentang tauhid dan akidah di Darul Hadis Damaj. Bal lam tu'addul al-Yaman al-yawma diyar az-Zaidiyah walillahil hamd bal asbahat diyar as-sunnah. Kata beliau, sekarang ini al-yawm, pada hari ini, negeri Yaman tidak lagi dijuluki negeri Zaidiyah. Mungkin dulu sebelum keberadaan Syekh Muqbil, tidak dimungkiri itu. Zaidiyah artinya adalah yang merajalela Syiah. Segala puji hanya milik Allah, bahkan sekarang menjadi negeri sunnah. Jadi negeri sunnah. Perhatikan markis khususnya semenjak Mugodar keluarnya para masyayikh Damaj dari negeri Damaj, mereka menebar ke seluruh penjuru Yaman. Bahkan beberapa saat sempat menebarkan dakwah sunnah di luar negeri Yaman. Termasuk Indonesia, kita merasakan ada beberapa masyayikh datang ke tempat kita, walillahil hamd. Dan keadaan sekarang meskipun markis Damaj telah tiada, artinya sudah bubar, namun yang sebenarnya terjadi hakikatnya adalah Damaj tidak bubar, hanya pindah tempat. Ini yang tepat. Damaj hanya pindah tempat, bahkan lebih tersebar. Karena dahulu mungkin orang mau belajar hanya datang ke Damaj, sekarang kemana-mana. Negeri Yaman, mulai dari utara sampai ke selatan ada markis-markis masyayikh sunnah. Walhamdulillah. Bal la tu'lam da'watun wa ta'limun ala wajhi al-ma'murati misal al-Yaman fi hadhihi al-ayyam. Bahkan tidak diketahui dakwah dan juga pembelajaran di atas permukaan bumi semisal di negeri Yaman. Dengan kekuatan dakwah sunnah, dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tempat lain mungkin kita kenal ada dakwah sunnah, namun tidak seleluasa di negeri Yaman. Di negeri Yaman orang mau khutbah sunnah boleh, silahkan. Al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, jar wa ta'dil di atas mimbar, silahkan. Tidak pernah terjadi seorang masyayikh sunnah dari negeri Yaman, bahkan dari Damaj. Dia dipanggil ke salah satu masjid di Mamlakat Saudi Al-Arabiyah untuk duduk di masjid tersebut, duduk sebagai imam, pengajar, khatib. Kemudian dia berkhutbah, dan di dalam khutbah tersebut dia menyinggung tentang mencela ahlul bid'ah, dan disebutkan beberapa nama kalangan ahlul bid'ah yang khususnya ada di Saudi. Ditangkap, dipenjara. Artinya apa? Kebebasan berbicara khususnya dalam sunnah di negeri Saudi tidak sebebas di negeri Yaman. Al-jar wa ta'dil hanya bisa dipahami di dalam dada, didakwakan di halayak ramai khususnya di Saudi, belum tentu bisa. Buku-buku jar wa ta'dil saja, apalagi berkaitan dengan firqah-firqah hizbiyah di zaman sekarang ini dilarang dijual belikan secara bebas, dilarang disebar, dicekal. Berbeda dengan di negeri Yaman. Karena anutannya sama, artinya dengan di Indonesia, Yaman juga demokrasi, kebebasan beraspirasi, kebebasan berbicara, selama tidak menyelisihi ideologi negara, boleh. Berbeda dengan di sebagian negeri termasuk Saudi, belum tentu bisa.
Makanya beliau dikatakan di sini tidak lupa beberapa kali beliau mengulangi walillahil hamd. Segala puji bagi Allah. Sebelumnya lagi beliau katakan di depan walillahil hamd. Wal waqi syahidul ayan, dan fakta sebagai saksi yang membuktikan akan hal tersebut. Di negeri Yaman adalah negeri yang dipenuhi dengan dakwah, dakwah sunnah. Pernah dikuasai oleh Zaidiyah, namun zaman sekarang ini dakwah sunnah ikut tersebar seantero Yaman. Walaisal khabar kal muayana. Tidaklah sama antara mendengar dengan melihat langsung. Mungkin orang di luar sana tidak pernah melihat Yaman, dia mengatakan bahwasanya dari dulu negeri Yaman Syiah. Datang dulu, lihat dulu, saksikan dulu. Markis-markis ahlu sunnah tersebar di 20 provinsi di 6 negeri Yaman, yang di utara dan juga yang di selatan. Wal fadlu lillahi awalan wa akhiran. Karunia hanya milik Allah, permulaan dan akhiran. Tidak memuji, tidak lupa untuk selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya berkat karunia dari Allah. Tsumma li Syekhina Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah. Kemudian ini juga merupakan jerih payah dari guru kami Muqbil Al-Wadi'i, semoga Allah merahmatinya. Wa hamalatud dini ba'dahu min akabir ulama wa talabatil ilmi wad du'a walillahil hamd. Demikian juga ini merupakan perjuangan dari para pemikul agama setelah beliau, setelah Syekh Muqbil, sepeninggal beliau. Demikian juga para ulama yang besar dan juga penuntut ilmu dan para dai, para penyeru, penceramah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, beliau berulang-ulang menyebutkan walhamdulillah, walhamdulillah. Jadi jangan hanya menyandarkan sekedar kepada kekuatan kita, jangan hanya menyandarkan hanya sekedar kepada kelincahan, kepintaran kita dalam berbicara dan berretorika, jangan juga hanya menyandarkan kepada kekuatan dan kemampuan kita. Jangan lupa untuk serahkan kepada Allah. Allah yang memenangkan, Allah yang menjayakan, Allah yang mengunggulkan dakwah dan juga yang lainnya. Alinea terakhir dalam muqaddimah. Wa as'alullaha al-'azima rabbal arsyil karim ay yaj'ala a'mali kullaha khalisatan liwajhihil karim muwafiqatan li tariqatin nabiyyir rahim ala wufqi tariqis salafil mustaqim kama as'aluhu al-'afiyata min jami'i masa'ibid dunya wal akhirah wal 'afiyata min jami'il amradi wal balaya wa as'aluhu ay yasrifa 'anna jami'asy syawagili was sawarifi 'an talabil 'ilmi syarif wa as'aluhu ay yusliha li nafsi wa ahli wa waladi innahu ala kulli syai'in qadir. Dan aku minta kepada Allah yang Maha Agung, dan Dia adalah Rabb Arsy yang mulia, agar supaya menjadikan amalan-amalanku seluruhnya ikhlas karena mencari wajahnya yang mulia, sekaligus mencocoki jalannya Nabi yang pengasih. Demikian juga mencocoki jalannya as-salaf yang lurus. Sebagaimana aku juga minta kepadanya al-afiyah artinya keselamatan dari seluruh musibah dunia dan juga akhirat. Aku juga minta keselamatan dari seluruh penyakit dan derita. Aku juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memalingkan dari kami seluruh kesibukan dan hal-hal yang menghalangi dari menuntut ilmu yang mulia. Sebagaimana aku juga meminta agar supaya memperbaiki diriku, keluargaku, anakku, dan Dia adalah Maha mampu atas segala sesuatu. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bagian akhir dari muqaddimah ini kata beliau, katabahu Abu Amr Abdul Karim bin Ahmad Al-Hajuri Al-Umari, Maktabat Darul Hadits Al-Amirah bi Dammat bi tarikh Ats-Tsani Dzulhijjah 1427. Artinya beliau menulis buku ini masih di Dammat, bahkan di perpustakaannya. Nah, pada tanggal 2 bulan Dzulqa'dah tahun 1427, hampir 20 tahun yang silam. Masih ada waktu, kita akan lanjut pada barakallahu fikum jami'an, judul bab yang baru. Artinya kita menyelesaikan muqaddimah ini berapa malam? 4 atau 5 malam? 5 malam. Nah, dalam muqaddimah 4 lembar 8 halaman. Kita baca kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari
hafizahullah taala dalam kitab beliau Al-Jami' As-Sahih fi Tauhid Rabbil Alamin. Tauhidur Rububiyah, judul bab baru. Tauhidur Rububiyah, sekaligus judul bab yang pertama. Nah, kenapa sang penulis memulai dengan Tauhidur Rububiyah? Sedangkan di sini begitu banyak bab yang beliau akan sebutkan kepada kita satu persatu. Pertama, karena Tauhidur Rububiyah adalah tauhid jenis yang pertama dari ketiga jenis tauhid yang disebutkan oleh pembagian para ulama. Tauhid Rububiyah, Uluhiyah, dan Asma wa Sifat. Dan beliau janjikan bahwasanya di dalam kitab ini seluruh tauhid akan dikaji. Rububiyah, Uluhiyah, Asma wa Sifat. Nah, memulai dengan Tauhid Rububiyah, dikatakan barakallahu fikum jami'an, hampir seluruh makhluk mengakuinya tentang Tauhid Rububiyah. Kita ulangi, hampir seluruh makhluk mengakuinya, yakni Tauhid Rububiyah. Kecuali jumlah yang sangat sedikit saja mengingkari tentang Tauhid Rububiyah. Dan itu pun dengan kesombongan dan keangkuhan. Berbeda dengan Tauhid Uluhiyah, banyak yang mengingkarinya. Tapi Tauhid Rububiyah bahkan kebanyakannya menyetujuinya. Kebanyakannya mengamalkannya. Hanya sedikit dari kalangan orang-orang yang sudah rusak fitrahnya. Dan itu pun Allah Subhanahu wa taala terangkan bahwasanya mereka mengingkari hal tersebut dalam keadaan hati kecil mereka mengiyakan. Kita akan sebutkan dalil-dalil sebagai pembukti akan hal tersebut. Pertama, barakallahu fikum jami'an. Siapa yang paling durhaka di permukaan bumi ini? Iblis alaihi la'natullah. Iblis mengakui tentang rububiyah. Iblis. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan dia untuk sujud kepada Nabi Adam sebagai bentuk sujud penghormatan, bukan sujud ibadah, sujud penghormatan. Dia menolak perintah tersebut. Akhirnya dia diusir dari langit, diusir dari surga. Akhirnya dia punya permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun." Ini ucapan iblis. Wahai Rabbku, berikan aku waktu tangguh sampai hari kebangkitan. Perhatikan, iblis mengatakan Rabbi. Iblis menyeru Allah dengan lafaz Rabb. Artinya apa? Iblis mengakui tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Nah, hanya saja dia tidak masuk dalam uluhiyah, makanya kafir. Artinya dia tidak beribadah. Makna dari tauhid uluhiyah adalah ibadah. Iblis mengakui tauhid rububiyah dengan ucapan dia tadi, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun, tapi dia tidak mengikrarkan tauhid uluhiyah, makanya dia kafir. Demikian juga orang kufar Quraisy di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, mengikrarkan tentang hal tersebut sebagaimana akan datang nanti sang penulis bawakan kepada kita landasan hukumnya pada ayat kedua dan ayat-ayat yang lainnya. Nah, qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard qulillah. Wahai Muhammad, tanyakan kepada mereka sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Mereka mengatakan Allah. Ini ungkapan dari orang-orang musyrik. Rububiyah, salah satu rububiyah Allah adalah memberikan rezeki. Qul man khalaqas samawati wal ardh wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaquluna Allah. Katakanlah Muhammad kepada mereka, yakni penduduk kota Makkah kufar Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang memperjalankan matahari dan bulan? Mereka mengatakan Allah. Jadi orang kufar Quraisy mengikrarkan tauhid rububiyah. Namun tidak memasukkan mereka dalam lingkaran keimanan dan keislaman karena mereka tidak menerapkan tauhid jenis yang kedua, yakni tauhid uluhiyah. Bahkan barakallahu fikum jami'an, siapa yang mengingkari tauhid rububiyah secara lisan, yaitu kita ketahui adalah Fir'aun alaihi la'natullah, dengan ucapan dia, "Ana rabbukumul a'la." Dia mengakui dia adalah Rabb. Aku adalah Rabb kalian yang maha tinggi. Namun barakallahu fikum jami'an, Allah Subhanahu wa taala membocorkan kepada kita rahasia dari Fir'aun alaihi la'natullah dengan ucapan Allah, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwan fanzur kaifa kana 'aqibatul mukadzibin atau mufsidin. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, wajahadu biha, mereka mengingkari tentang tauhid rububiyah. Wastaiqanatha anfusuhum, namun hati kecil mereka meyakininya. Wastaiqanatha anfusuhum, jiwa mereka, dalam dada mereka, hati mereka, yakni Fir'aun alaihi la'natullah, meyakini tentang rububiyah dengan
dalam keadaan dulman wa uluan sebagai bentuk kedoliman dan meninggikan diri sendiri. Fandur kaifa kana akibatul mukadzibin. Perhatikanlah bagaimana kami atau dalam kesudahan bagi orang-orang yang mendustakan. Jadi Fir'aun alaihi la'natullah cuma di lisan saja mengatakan ana rabbukumul a'la, tapi hati kecilnya mengakui bahwasanya alam semesta ini ada pencipta dan dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Terbukti dari beberapa proses yang membuktikan kita akan hal tersebut, di antaranya ketika dia mendapati berita dari Nabi Musa bahwasanya ada robku di langit, akhirnya dia perintahkan arsitek namanya Haman. Fir'aun mengatakan, "Ya Haman ibni li sarhan la'alli ablughul asbabas samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adunnuhu kadiba." Wahai Haman, bangunkanlah aku satu bangunan. Aku mau naik ke langit agar supaya aku mau melihat Robnya Musa di langit, dan aku menyangka Musa adalah dusta. Kalau memang betul kamu yakin wahai Fir'aun bahwasanya tidak ada Rob selain engkau, untuk apa kamu membangun piramid bangunan yang besar dengan biaya yang tidak sedikit? Karena hati kecilnya mengatakan bahwa memang betul ada Robnya Musa di atas langit. Lebih gamblang lagi bahwasanya ternyata Fir'aun pendusta, dan di akhir hayatnya dia pun kembali mengikrarkan keimanan dia kepada Robnya Musa alaihi salam. Hatta idza adrakahul gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Ketika kami menenggelamkan dia, yakni Fir'aun alaihi laknatullah, akhirnya dikala itu dia pun mengatakan bahwasanya aku beriman dengan Robnya Bani Israel dan sekarang aku termasuk orang-orang muslim. Nah, di akhir hayat yang tidak lagi diterima taubat, baru dia mau mengikrarkan tentang la ilaha illallah, pengikraran tentang rububiyah sudah terlambat. Dan ini merupakan keadaan bagi setiap orang yang mengingkari rububiyah, mengatakan bahwasanya tidak ada Allah, tidak ada sang pencipta, tidak ada yang memberikan rezeki, tidak ada pengatur alam semesta. Intinya alam ini ada dengan sendirinya. Allah menceritakan kepada kita bahwasanya Fir'aun yang paling durhaka. Siapa yang lebih durhaka daripada Fir'aun? Namun di dalam hati kecilnya meyakini tentang rububiyah. Jadi ini kesimpulan awal tentang ar-rububiyah. Bahwasanya seluruh makhluk mengikrarkan tentang tauhid rububiyah, bahkan iblis sekalipun. Bahkan kaum kufar Quraisy, musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun. Dan juga Fir'aun alaihi laknatullah di dalam hati kecil dia, meskipun dengan lisannya dia mengingkarinya. Wallahu taala a'lam bishawab. Adapun berkaitan dengan pembacaan dalil-dalil serta kajian yang lebih panjang dan lebar tentang tauhid rububiyah, insyaallah kita akan kaji pada pertemuan berikutnya karena berakhirnya waktu. Insyaallah bermanfaat pada pertemuan kita di malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.